warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Apa kabarnya hari ini, Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya, Bu ya? Ye, Sehat. Allah sehat-sehatkan. Bu Widi, ini saya mau minta tolong ngobrol sebentar, Ye. Nah, rencana saya mau minta tolong nanti melakukan supervisi akademik, supervisi pembelajaran di kelasnya Ibu. Siap. Nah, Ye. nanti sebelum saya melakukan observasi di kelas, nah hari ini saya ingin melakukan pra-observasi, Bu. Ye. Nah, pra-observasi di kelasnya ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Bu. Ye. Nah, yang pertama, ketika nanti saya melakukan observasi kelas itu, nanti tujuan pembelajaran apa, Bu, yang ingin Ibu capai? Tujuannya itu ini materinya nanti kerangka, Bu. Oke. Ya, materinya kerangka, tulang, sendi atau otot, nggih. Nah, nanti tujuannya agar anak-anak itu dapat menyebutkan rangka dan fungsi dengan benar. Oke. Kemudian anak-anak juga bisa diharapkan anak-anak bisa menjelaskan ada beberapa jenis tulang yang dapat menyusun kerangka dalam tubuh manusia. Serta mungkin anak-anak bisa mendemonstrasikan, Bu, untuk bagaimana rangka yang benar sesuai dengan fungsinya. Baik, berarti nanti rencananya itu ada 3 ya, Bu ya. Yang pertama itu nanti biar anak itu bisa menyebutkan rangka dan fungsinya. Betul. Kemudian jenis-jenis rangka manusia yang ada di dalam tubuh manusia tentunya. Dan yang terakhir itu nanti anak itu bisa mendemonstrasikan kerangka yang ada di tubuh manusia. Nah, untuk pertanyaan kedua, Ibu, area pengembangan apa yang nantinya hendak Bu dicapai? Diharapkan anak-anak bisa di bagian keterampilan, anak-anak bisa menyebutkan fungsi kerangka manusia dengan benar. Oke, berarti... Ataupun anak-anak bisa dengan keterampilannya menjelaskan fungsi beberapa jenis tulang ataupun kerangka otot dan sendi yang ada pada manusia. Oke. Berarti untuk area pengembangannya nanti Ibu fokus pada keterampilan anak ya. Nah, keterampilan itu nanti keterampilan menyebutkan, kemudian nanti juga mempraktekkan atau demonstrasinya. Berkaitan dengan pembelajaran rangka dan fungsi di tubuh manusia. Nah, yang pertanyaan ketiga, Ibu, untuk strateginya nanti Ibu mau menggunakan strategi Strateginya berarti model pembelajaran betul. Dengan tatap muka, misalkan dengan tatap muka, kemudian juga ada ceramah, jelas itu digunakan ceramah aktif, kemudian tanya jawab, kemudian ada diskusi dan penugasan. Oke. Berarti kalau ada diskusi nanti rencananya cooperative learning ya, Bu ya. Jadi anak berdiskusi bersama. Nah, strateginya tadi ada beberapa, Ibu melakukan tatap muka, tanya jawab, kemudian diskusi juga. Nah, untuk di pembelajaran Ibu nanti ada diferensiasinya tidak, Ibu? Ya, ada. Alhamdulillah sudah menggunakan diferensiasi, sudah, karena memang saya sudah melakukan pemetaan anak-anak itu sesuai dengan kemampuan mereka. Berarti diferensiasinya diferensiasi proses ya, Bu? Proses. Jadi anak-anak sudah dianalisis, kemudian dipetakan sesuai dengan kemampuan. Oke, Bu. Nah, yang terakhir nih, Bu. Nanti kan kita akan melakukan observasi. Nanti kira-kira nih, Bu, besok saya melakukan observasi itu Ibu bisanya kapan? Bu Rina bisa observasi di kelas 6 itu hari Selasa depan. Ya. Kalau waktunya Ibu? Selasa depan itu pas jam pertama itu IPA, Bu, IPAS. Jadi Bu Rina bisa observasi jam pertama sampai selesai. Baik, Bu Widi, berarti saya bisa melakukan observasi di kelas nanti. Kita rencanakan hari Selasa depan.
Untuk jamnya nanti jam pertama ya Bu ya, sampai nanti pembelajaran IPAS tersebut selesai. Nah, terima kasih waktunya Bu Widi. Semoga nanti observasinya berjalan dengan lancar. Amin. Dan saya sendiri juga bisa memetik pembelajaran dari apa yang saya lakukan di kelas. Amin, amin. Terima kasih Bu. Pimpin doa. Pembacaan doa. Siapa pada bulan mata. Bagi anak-anak. Mulai. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Sehat kalian semua hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, izinkan Bu Guru untuk mengabsen kalian. Adam, Arisa, Bima, Anis, Valen, Farhan, ya. Ya, masuk semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rangka manusia. Ada yang bisa bantu saya untuk menempel ini? Adam sama Mesa dibantu nempel ke ini di papan tulis aja. Ya, sambil menunggu itu dipasang. Anak-anak, tujuan kita belajar kerangka atau rangka hari ini adalah agar kalian dapat menyebutkan rangka dan fungsi dengan benar. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan ada berapa jenis tulang yang menyusun rangka pada tubuh manusia. Ya. Kemudian kalian juga dapat mendemonstrasikan bagaimana rangka menjalankan fungsinya. Sudah? Coba buka buku kalian, buka IPAS. Halaman 2. Rangka, sendi, dan otot, aktor di balik bentuk tubuh kita.
Sudah ketemu? Sudah dibuka? Ternyata tubuh kita untuk bisa bergerak, untuk bisa menggerakkan itu ada kerangka atau rangka. Kemudian sambungan antara tulang dengan tulang itu bisa menggerakkan tangan kalian, jari kalian ya. Namanya apa? Antara tulang dengan tulang itu ada sambungannya, namanya sendi. Pinter, itu namanya sendi ya. Nanti ada beberapa sendi, ada beberapa otot ya, yang nanti bisa kalian sebutkan, bisa kalian jelaskan. Yang di halaman 2 ada yang bisa jawab itu nomor 1, apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf? Ada yang tahu atau yang sudah pernah membaca? Rangka apa itu rangka? Rangka adalah apa rangka? Apa naik? Yang keras? Susunan tulang yang teratur. Ya, ada lagi yang lain. Kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, ya, dan melakukan gerakan lainnya. Selain itu, kerangka melindungi organ-organ lunak yang ada di dalam tubuh. Misalkan kerangka tengkorak atau kerangka di kepala, itu namanya tengkorak ya. Melindungi apa? Organ di dalamnya, otak, ya. Kemudian saraf-saraf dan sebagainya, gitu ya. Terus kalau kerangka yang ada di dada ini ya, saya melindungi apa berarti? Organ apa yang ada di sekitar sini? Paru-paru. Hah? Jantung, hati. Jantung hati. Jantung hatinya siapa? Oke. Manusia memiliki sekitar 206 tulang yang tersusun membentuk kerangka di dalam tubuh. Setiap ujung tulang dihubungkan oleh sendi. Sendi membuat beberapa sambungan tulang di tubuh kita dapat ditekuk dan diputar tergantung pada jenisnya. Ya, nanti kita akan bicara tentang sendi juga. Apa itu sendi? Apa itu sendi? Apa itu sendi? Tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Agar tulang bisa bergerak. Ya. Ada banyak sendi, ya, sendi ini siku, sendi lutut, sendi di apa namanya bahu, gitu ya. Kemudian nanti juga ada otot. Apa itu otot? Bagian pada tubuh manusia atau hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu. Kemudian ada tulang. Apa itu tulang? Oke, lanjut. Terus ada apa namanya? Sendi dan otot. Halaman berikutnya. Ada banyak sendi dan otot.
Seperti yang kalian tahu, ada otot polos, ada otot lurik, ada otot jantung. Otot polos bentuknya seperti gelondong atau potongan kayu. Lanjut dibaca, Dam. Pekerjaan bank kita sabari atau tanpa diperintahkan, saluran kemudian nafas, pembuluh darah, saluran pernapasan dan sebagainya. Saat bernapas otot diafragma dapat mengembang atau mengikuti secara otomatis tanpa kita perintahkan. Oke, ya, ada di situ ya. Lanjut, otot lurik. Valen, dibaca, yang keras Valen. Oke, sudah lanjut. Ada otot jantung. Nah, ada otot jantung. Wisnu dibaca. Yang seru nu. Saat tidur, makan atau belajar, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, itu baru otot. Ya, kemudian ada sendi. Kemudian ada sendi. Sendi juga ada banyak. Ada sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, sendi peluru. Ya. Tentang pengertian sendi, nanti kalian bisa baca di situ. Ya, ada banyak pengertian sendi di situ bisa dibaca. Kemudian lanjut. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka merupakan kumpulan dari tulang, berfungsi untuk membentuk dan menopang tubuh serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membentuk tulang kita dapat digerakkan. Otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meregang dan menegang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Oh ya, ini nanti kalian bisa mengerjakan ini lembar kerja ya. Sudah dibentuk kelompok ya. Nanti kalian dibentuk walaupun kelompok tapi kalian silakan mengerjakannya satu-satu. Paham ya? Nanti diisi nama terus jenis kerangka atau tulang yang ada di situ. Nanti bisa kalian lihat. Yang lainnya nanti kalian bisa baca sendiri di buku. Sebelum kalian mengerjakan itu, saya informasikan ada tiga kelompok kerangka dalam tubuh manusia. Satu kerangka tengkorak, ya, berarti melindungi apa? Melindungi yang ada di sekitar kepala, ya. Itu tersusun atas 33 ruas tulang belakang, tulang rusuk dan tulang
dada. Jadi sambung menyambung begitu ya. Kemudian ada rangka anggota gerak untuk berjalan, berlari, memegang, ya, untuk ngalamun, untuk nyonggok uang, apa gitu ya, itu ya. Terus itu tersusun atas anggota gerak atas yang meliputi tulang pengombil, lengan atas, hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas tangan. Serta susunan anggota gerak bawah meliputi tulang paha. Nih, ya, tulang paha. Tempurung lutut. Nah, ini lututmu nih. Ya, hati-hati makanya kalau olahraga tempurungnya dijaga jangan sampai cedera. Ya, cederanya patah tulang, apa tulangnya geser dan sebagainya, itu ya dijaga. Kemudian ada tempurung lutut, kering, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas kaki. Sedangkan yang ketiga ada rangka kepala yang tersusun atas tulang-tulang seperti tulang dahi. Ini ya tulang dahi di sini. Tulang ubun-ubun di tengah kepalamu itu ya. Nah, itu tulang ubun-ubun. Tulang pelipis. Sini pelipisnya di sini di atas kepala itu namanya pelipis. Di atas mata, di atas alis ya. Iya, sini. Kemudian tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu berarti semua ini ya. Tulang baji, tulang air mata, tulang pipi, sini ya, tulang pipi. Kemudian tulang hidung, rahang atas dan rahang atas dan bawah serta tulang lidah. Ya. Nah, ini lidah ternyata juga ada tulangnya walaupun mungkin termasuk tulang yang lunak ya, tulang yang lunak. Kemudian fungsi dari masing-masing kerangka. Memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh, menempatkan pembentukan sum-sum kuning, ya, menyimpan mineral. Jadi tulang itu untuk fungsinya untuk menyimpan mineral juga, ya. Mineral itu bukan berarti air minum le mineral itu tidak, ya. Mineral itu kandungan-kandungan zat baik yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Kemudian rangka juga berfungsi sebagai imunologis yang menghasilkan sel-sel imunitas atau kekebalan tubuh yang ada dalam sumsum tulang. Selanjutnya, kerangka berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, kemudian sebagai pelindung organ. Yang terakhir, tempat menghasilkan sel darah merah. Ya, sel darah merah itu dihasilkan dari kerangka tulang juga. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Paham? Nanti bisa kalian cari jawabannya di situ. Sekarang coba dikerjakan dulu yang ada di situ di lembar latihan itu. Di buku apa tidak ada? Di buku. Kan bisa lihat di buku. Oke, nomor 2 di sini tulang apa? Ini apa ini? Hah? Ini lho. Apa namanya? Tulang spesies ini tulang leher. Ini nomor 2 sih, yang ini. Ini loh. Nomor 2 sih. Ini. Nomor 2.
Belum? Sudah? Sudah selesai jawabannya? Nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Salah satu. Apa nasi lapas? Ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Hah? Ya tidak apa-apa. Kalau misalkan ada di buku lebih lengkap ya bisa. Kan buku IPA tidak hanya di sini, tidak hanya buku IPA situ. Ada banyak buku IPA di situ kan bisa lihat. Ada. Bisa lihat buku IPA yang ada di situ kan bisa. Ada situ. Kerangka manusia kan ada di situ. Coba cari di buku IPA. Sudah, kalau sudah duduk ya. Hah? Di situ ada enggak? Tulang ekor biasanya belakang. Dibaca.
Perhatikan model rangka berikut ini. Tuliskan nama bagian yang ditunjukkan oleh bagian rangka. 1. Tengkorak, 2. Rambang, 3. Leher, 4. Tulang selangka, 5. Sendi peluru, 6. Tulang belikat, 7. Tulang lengan atas, 8. Tulang dada, 9. Tulang iga, 10. Tulang belakang, 11. Tulang belakang, 12. Tulang pengepil, 13. Tulang sangga perut, 14. Tulang pergelangan tangan, 15. Telapak tangan, 16. Tulang jari tangan, 17. Tulang paha, 18. Tempurung lutut, 19. Tulang kening, 20. Tulang betis, 21. Tulang pergelangan kaki, 22. Tulang telapak kaki, 23. Tulang jari kaki. Ya. Yo, yang lain dibacakan kelompoknya Wisnu. Oke, sudah semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya cukup. Sebentar untuk refleksi. Saya akan tanya beberapa pertanyaan, silakan kalian jawab jujur ya. Jawabnya ya atau tidak. Apakah kalian sudah mengenal rangka tubuh manusia? Ya. Ya. Apakah kalian sudah bisa menjelaskan tulang penyusun rangka manusia? Sudah? Sudah bisa belum? Belum. Lanjut. Apakah kalian bisa mendemonstrasikan cara rangka menjalankan fungsinya? Sudah bisa? Ya atau tidak? Ya. Apakah kalian menyukai kegiatan pembelajaran seperti ini, diskusi seperti ini? Ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran seperti ini? Ya. Tidak? Tidak mau senang? Ya, senang. Mau lain kali belajar seperti ini lagi? Sudah selesai pembelajarannya. Dikumpulkan materi yang tadi sudah kalian isi. Nama jangan lupa. Sudah? Kesimpulannya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak akan bisa tanpa kerjasama, berdiskusi. Maksudnya kalau kalian lari, kalian nulis, kalian pegang sesuatu, kalian berjalan, kalian melempar, itu tidak akan bisa karena kalau tidak ada kerangkalah. Ya iya, tadi kalian berdiskusi untuk bermusyawarah. Intinya pada materi kali ini kita tidak akan bisa melakukan gerak apapun tanpa adanya pinter. Itu loh maksudnya. Paham? Oke. Sudah? Kalian hebat luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sudah ya. Selamat siang Bu Widi. Selamat siang Bu Rina. Apa kabar harinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Masih semangat ya? Insya Allah semangat. Insya Allah semangat. Nah Ibu kali ini kita ngobrol sebentar ya Bu ya. Nah kemarin kan kita sudah melakukan supervisi di kelas ya, observasi ya Bu ya. Nah kali ini kita melakukan pasca Bu, pasca observasi. Nah, tujuannya nanti biar kita refleksi, kemudian untuk evaluasi juga kekurangan, kelebihannya apa, dan juga menentukan tindak lanjut ke depannya. Ya. Nah minta waktunya sebentar ya Bu Widya. Bagaimana Bu kemarin perasaannya itu ketika supervisi? Perasaannya ya senang karena bisa berbagi
berbagi kesempatan, grogi, terus deg-degan gitu nggih. Iya. Ini jujur. Iya, kenapa Ibu? Kenapa? Karena memang biasanya kalau saya ngajar tanpa ada orang lain di situ kan saya bisa lebih apa ya, ekspresi. Terus anak-anak juga kelihatan bisa lebih rileks gitu nih. Kemarin kan sedikit agak tegang anak-anaknya, sedikit kayak takut begitu ya. Karena memang ada kamera, ada orang lain di kelas mereka. Gitu. Berarti kemarin karena ada observasi malah sebenarnya jadi nggak nyaman ya Bu, karena ada orang luar malah nggak cuma satu, hanya saya, ada ibu kepala sekolah juga. Jadi anak-anak malah tidak natural. Iya, jadinya agak sedikit tanggung. Nah, dari observasi kemarin di pembelajaran itu hal baik apa Bu yang sudah Ibu dapatkan? Kalau hal baiknya, alhamdulillah anak-anaknya masih sudah bisa terkondisikan, sehingga saya juga dalam menyampaikan materi bisa anak-anak pahami sesuai dengan kemampuan mereka karena memang sudah saya petakan sebelumnya. Itu yang kira-kira bisa diterima anak-anak seperti itu. Kalau untuk dari tujuan pembelajarannya yang menjadi baik yang apa Ibu? Kalau dari tujuan pembelajarannya, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, walaupun sedikit takut dan grogi ya, karena memang ada kamera dan lain-lain, tapi anak-anak sejauh itu anak-anak sudah bisa menjawab sesuai dengan keterampilan dan kemampuan mereka. Oke, berarti yang untuk tujuan capaiannya sudah terpenuhi ya Bu ya? Terutama di yang kemarin menjadi fokusnya itu yang keterampilan. Oke, siap. Nah, kalau untuk yang masih kurang nih di kelas itu apa Ibu dari pembelajarannya? Yang masih kurang karena kemarin anak-anak kita mengambil di keterampilan diskusi, itu memakan waktu yang lama Bu Rina untuk diskusi. Karena memang mungkin anak-anak harusnya sudah bisa mungkin dalam 5-10 menit selesai, karena grogi juga mungkin jadi anak-anak mengerjakan tugas dan mendiskusikannya tuh lama sekali. Oke, berarti kekurangannya itu membutuhkan waktu yang banyak ya Bu ya. Nah, selain itu Bu, kalau dilihat dari karena grogi tadi untuk anak-anak biasanya aktif. Biasanya aktif menjawab, ditanya juga aktif. Kalau tidak ditanya juga mereka yang tanya. Tapi kemarin karena itu grogi itu, jadi anak-anak lebih milih diem, anteng gitu ya. Jadi seolah-olah memang takut karena ada orang lain, jadi takut salah. Jadi mereka lebih baik diam, tidak menjawab kalau tidak ditanya. Iya, dari dua tadi kekurangan ya Bu. Yang pertama kan waktu yang membutuhkan waktu yang banyak, kemudian yang kedua kan keaktifan siswanya ya. Dari dua masalah itu yang Ibu prioritaskan nanti yang mana yang untuk kita kita tindak lanjuti? Dengan mengaktifkan anak-anak. Biar mereka lebih aktif di pembelajaran. Kalau kita buat skala nih Bu dari 1 sampai 10, keaktifan anak di kelas itu ada di mana sih Bu? Yang kemarin. Iya, di peringkat 6 sampai 7. 6 sampai 7. Ya. Kalau biasanya? Kalau biasanya 6 sampai 9. 6 sampai 9 bisa ya. 6 sampai 9. Nah, kalau kita anggaplah di tengah-tengah 8 lah ya Bu ya, 8. Nah, untuk kedepannya pengennya di angka berapa Bu? Pengennya di 8 sampai 10. Oke, bagus sekali. 8 sampai 10. Karena biasanya 9 sudah bisa ya, 10 pasti bisa ya. Nah, untuk membuat anak menjadi aktif di pembelajaran itu, Ibu ada solusi kah? Ada pikiran apa gitu untuk membuat anak menjadi aktif? Mungkin dengan pertanyaan pemantik. Nah, sehingga anak-anak ketika dipancing, anak-anak bisa langsung jawab pertanyaan yang disampaikan. Selain itu Bu, ada cara lain biar Ibu bisa menanggulangi. Kalau itu kan sudah pikiran dari Ibu sendiri ya, solusi dari Bu Widi. Ada cara bagaimana bisa menemukan solusi lain nggak Bu? Dengan apa ya? Teman lain. Oh iya, misalnya dengan
minta bantuan dari Bapak atau Ibu guru dari kelas sebelumnya. Karena kan mereka wali kelas sebelumnya lebih tahu karakter anak-anaknya, jadi bisa minta tolong untuk misalnya Bapak Ibu guru kelas 5 atau kelas 4 untuk dapat menyampaikan materi lagi misalnya. Mungkin kalau dengan Bapak dan Ibu guru sebelumnya lebih bisa aktif, tidak takut atau canggung. Oke, berarti nanti solusi yang Ibu sampaikan tadi selain itu bisa dengan konsultasi dengan guru yang sebelumnya. Nah, untuk pelaksanaannya Bu, Ibu kan sudah dapat solusi ini. Kedepannya itu nanti mau dilaksanakan kapan? Ya, kalau ada waktu untuk bisa mengulang materi seperti kemarin, kerangka tulang dan otot itu bisa disampaikan kembali. Mungkin setelah materi pembelajaran yang ini selesai, kerangka dan tulang, terus kita ulangan harian, dievaluasi, nanti kita bisa ulang lagi dan minta bantuan Bapak dan Ibu guru yang lain. Ya, berarti untuk tepatnya di bulan ini? Bulan ini bisa. Ya, bisa. Oke. Nah, untuk tadi Ibu kan mencari solusi itu ya, itu yang terlibat siapa saja itu? Yang terlibat bisa Bapak dan Ibu guru, terus anak-anak yang sudah aktif dalam arti karena memang biasa mengemukakan pendapat. Di kelompoknya juga dia dipercaya kelompoknya untuk bisa mengungkapkan pendapatnya. Berarti selain guru, siswa juga dilibatkan ya? Guru dan siswa. Oke, Bu Widi, itu solusinya sudah the best itu Bu. Nanti semoga kedepannya itu di pembelajarannya bisa berhasil. Amin. Sesuai target yang ingin Ibu capai, dan anak-anak juga senang. Akhirnya nanti tujuannya bisa tercapai dengan maksimal. Oke, terima kasih waktunya Bu Widi. Sampai jumpa lagi. Selamat siang.